kecil. Oke. Masuk ke, nah ini yang Mimin bilang variabel-variabel yang ada di gerak parabola itu, yaitu pertama posisi. Posisi ini dia nunjukin pada T kesekian dia tuh ada di jarak berapa terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tadi karena GLBB kalian gunakan rumus yang sama. Masih ingat kan yang rumus S sama dengan V dikali T? V nya ini V0X, yaitu V cos theta. Karena kan dia nilainya sama aja, jadi mau kalian pakai rumus VTX dikali T atau V0X dikali T itu nilainya sama ya. Sedangkan di gerak parabola untuk titik Y itu kan GLBB, kalian masukin rumus yang masih ingat yang V0T min setengah GT kuadrat. V0T karena terhadap sumbu Y maka kita ganti jadi V0Y. Seperti itu. Kalau mau kita jabarin lebih lagi, maka rumus itu sebenarnya sama aja kayak kan V0Y itu kan V0 sin theta ya. Makanya di sini V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau kalian bingung rumus ini, menandakan kalau kalian masih bingung di konsep tentang kinematika gerak lurus. Nah, untuk tinggi maksimum, sebenarnya ini kalau Mimin jelasin penurunan rumusnya bakal panjang banget ya. Jadi nggak mungkin. Jadi kalian bisa cari sendiri aja di buku cara penurunan rumusnya. Penurunan rumusnya itu sebenarnya pakai rumus GLBB yang kemarin itu kok, intinya sama. Kalian langsung aja gunakan rumus Y max sama dengan V0 kali sin alfa dikuadratkan per 2G ya. Sedangkan XY max itu adalah jarak ketika benda mencapai tinggi maksimum. Jadi kalau Mimin review di gambar sebelumnya, itu jarak ketika mencapai tinggi maksimum. Ini kan tinggi maksimum, maka ini ada jaraknya itu dari sini ke sini. Nah, ini jaraknya disebut X Y max atau XH max. Sedangkan sampai ujung sini, ujung nyampe nyentuh tanah lagi, itu kita anggap sebagai X max. X max aja ya, nggak ada Y-nya. Makanya kalau di rumus X max itu kan jaraknya itu sama aja 2 kali dari jarak ketinggian maksimum itu. Makanya ini tinggal dikali 2 nih. Ini kan rumus yang terhadap ketinggiannya. Kalau dikali 2 kan 2-nya dicoret, makanya rumusnya nanti berubah jadi ini. Seperti itu. Nah, untuk nyari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, kalian masukin rumus ini. Ini rumusnya dari GLBB lagi. Dari rumus yang VT sama dengan V0 plus minus AT. Kan VT-nya itu kan ketika di tinggi maksimum bernilai 0. A-nya ini kan negatif, G-nya ini. Makanya nanti rumusnya itu V0 per G. Ingat V0Y. Makanya kalau kita ubah lagi jadi V0 sin theta per G, seperti itu. Ingat kalau di Y atau X itu kalian jabarin terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, dikali sin atau dikali cos. Oke? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum yaitu sama aja 2 kalinya. Kalau tadi jaraknya 2 kalinya, maka waktunya juga 2 kalinya. Makanya V0Y tinggal dikali 2. Makanya jadi 2 V0Y per 2. Jadi mirip kan? Cuma dikali 2, yang ini juga dikali 2. Jangan sampai bingung. Kalau kalian merasa penjelasan Mimin terlalu cepat, kalian bisa perlambat aja videonya atau kalian pause satu-satu sampai kalian ngerti. Oke, perlahan aja. Yang penting kalian itu nanti bisa. Nah, kita masuk ke kalau ini adalah kumpulan rumus dari semua yang udah Mimin bahas. Jadi secara umum rumusnya itu seperti ini. Tadi terkait konsepnya udah Mimin jelaskan. Jadi kalau kalian mau ngafalin langsung ke rumusnya itu tidak masalah. Ya, dan di sini juga ada tentang keterangan setiap variabelnya. Kita masuk ke contoh soal. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kelajuan dengan kecepatan awal sekian. V-nya itu 1,4 kali 10 pangkat 3. Dan mengenai sasaran dengan jarak mendatar 2 kali 10 pangkat 5. S-nya itu 2 kali 10 pangkat 5. Bila percepatan gravitasi 9,8 meter per second, maka sudut elevasinya adalah. Nah, Mimin sarankan ketika gravitasinya itu diketahui 9,8, kalian tetap tulis 9,8. Nggak boleh 10. Nanti jawabannya itu nggak ketemu. Oke? Ya udah,
karena yang ditanyanya ya adalah di sini udah dituliskan jarak mendatarnya, itu artinya itu jarak maksimum atau X maksimum. Kalian cek lagi di sebelah nih, di layar sebelah. X max itu rumusnya ini kan. Nah, ya udah kalian masukin X max-nya itu tadi 2 kali 10 45 kan. V0-nya itu dikuadratkan, yaitu 1,4 kali 10 3-nya dikuadratkan. Sin 2 alfanya itu kalian cari ya. G-nya itu 9,8. Ya. Makanya kalau kalian balik-balik, bolak-balik bisalah ini. Maka sin 2 theta sama dengan 2 kali 10 45 kali 9,8 dibagi 1,96 kali 10 46. Bisalah ya aljabar seperti ini kan di SMP di SD udah ada. Makanya didapatkan sin 2 alfa 2 theta sama dengan 1. Kalian tahu kan kalau sin yang bernilai 1 itu adalah sin 9 theta 90. Tapi karena di sininya 2 theta, maka di sini tetap 2 theta. Maka tetanya itu 45 derajat. Kalau kalian masih bingung, lah kok bisa 90 derajat? Mimin jelasin lagi, berarti kalian masih belum mengerti tentang konsep vektor. Oke, jadi ingat sekali lagi, kalau kalian mau bisa fisika, coba kalian tonton tentang tips dan trik belajar fisika yang efektif. Di situ Mimin jelaskan bagaimana cara biar kalian tuh lebih mudah dalam memahami konsep fisika. Oke ya. Nah, review sedikit. Jadi kalau kalian bingung kapan gunain X max sama H max, kalian ingat aja X itu kan di sumbu X ya, yaitu sejajar. Makanya di sini duanya itu sejajar sama tetanya. Kalau H max itu kan artinya terhadap sumbu Y adanya di atas. Makanya di sini dua itu jadi di atas gitu aja. Oke, itu secara rumus ya asal-asalannya sih. Nah, di sini ada lagi ini contoh soalnya ya. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,8. Jadi kita ngitung itu bukan dari tanah ya, tapi dari ketinggian 9,8 ya, ada gambarnya. Dengan sumbu X-nya ini kecepatannya 7,6 dan sumbu Y-nya itu 6,1. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka tinggi maksimum yang dicapai bola sekitar tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu kan rumusnya. Nah, tinggi maksimum yang kalian tahu di rumus yang sebelumnya itu hanya berlaku ketika dia berasal dari tanah. Ya, berasal dari tanah. Jadi kalian bisa gunakan rumus ini aja. Nah, V0Y-nya, VY-nya, ingat tadi Mimin jelasin di part 1 ya. Kalau di sumbu Y itu ketika mencapai tinggi maksimum, VY-nya itu bernilai 0. Maka di sini 0 kuadrat sama dengan V0Y-nya. V0Y-nya itu dapat dari mana? Ya udah 6,1. Kok nggak dikasih sin sih, Min? Nah, kenapa nggak dikasih sin? Karena kita udah diketahui VY-nya itu 6,1. Jadi kita nggak perlu nyari VY gitu-gitunya karena di soal udah diketahui. Min, kok nggak pakai resultan sih? Nah, kenapa nggak pakai resultan? Karena kita hanya meninjau ketinggian. Jadi kalau yang namanya ketinggian kita hanya meninjau sumbu Y-nya aja. Sumbu X-nya itu kan hanya jarak, beda jarak sama ketinggian itu beda. Ya udah masukin 6,1 kuadrat dikurang 2, G-nya itu 9,8, H aksennya itu ditanya. H aksennya ketemu 1,9 meter. H aksen adalah jarak dari tinggi sini ke tinggi maksimum ini 1,9 meter. Makanya kalau ditanya ketinggian yang dicapai bola sebesar ini, biasanya itu ada ketentuan dari tanah. Berarti kan tinggal ditambah 9,1, maka hasilnya itu H max itu 9 meter. Seperti itu. Oke, masuk lagi ke contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat. Jika massa peluru 0,01 kg, maka usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh kembali ke tanah sebesar. Ini sebenarnya itu graf parabolanya campuran dengan hukum Kalen energi. Tapi karena Mimin udah terlanjur nulis di sini, maka Mimin akan jelasin sekilas saja. Jadi pertanyaannya adalah usaha oleh gaya gravitasi, yaitu sama aja bisa dibilang sebagai EP. Oke? EP itu rumusnya MGH. H-nya itu dia berlawanan arah dengan gravitasi, makanya kita tulis negatif.
Oke, makanya negatif. Makanya bisa kita tulis mg dikali minus h. Kemudian kan ketika bendanya itu udah mencapai atas, benda itu jatuh ke bawah kan, bernilai positif. Makanya sama aja kalau ditanya EP total, mgh ditambah mgh. Tapi tadinya negatif, di sininya positif, maka hasilnya itu tetap 0. Maka kalau ditanya usaha oleh gaya gravitasi itu bernilai 0. Kenapa? Karena ketika pertama kali dilemparkan, bolanya ditembakkan, bolanya ada di tanah. Kemudian ketika jatuh ke tanah, kan posisinya tetap di tanah, gak ada perubahan. Ingat, EP itu menggunakan perpindahan ya, bukan jarak. Ya. Masuk lagi ke contoh soal. Wah, ini cukup banyak sih contoh soalnya, jadi kalian harus ngerti. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, nah, percepatan gravitasi 10, berarti kalian gunakan percepatannya 10, jangan 9,8 ya. Maka ketinggian bola setelah setengah akar 3 second adalah, ditanyanya itu adalah ketinggian ya. Masuk lagi ke rumus sebelumnya nih. Mimin kasih nih di layar sebelah. Kalau untuk nyari H itu rumusnya ini. V0Y nya, ingat kalau ketemu ada kata 0Y atau 0X, kalian ubah jadi dikali sin atau dikali cos. Karena terhadap sumbu Y, makanya dikali sin, yaitu sin theta dikali T sama ya. V0 kalian masukin 10, sinnya itu kalian masukin 60, karena tetanya itu 60. T nya itu setengah akar 3 dikurang setengah dikali 10 dikali T nya itu setengah akar 3 dikuadratkan. Udah kalian hitung, sin 60 itu sama aja setengah akar 3 ya. Udahlah, ini hitung manual aja kayak biasa, harusnya kalian bisa ya, apalagi udah SMA, oke? Nah, hanya itu nanti dapatkan 30/4 dikurang 15/4. Hasilnya 15/4 sama dengan 3,75 meter. Makanya bisa kita bilang, kalau ada benda gerak parabola, ketika T-nya itu di sini misalkan setengah akar 3, maka ketinggiannya ini 3,75 meter. Seperti itu. Kalau misalkan ya ada pertanyaan, berapakah jaraknya? Jaraknya gini. Kalian masukin rumus V0x dikali T aja. V0 cos theta dikali T. V0-nya 10 dikali cos 60 dikali T. T-nya itu berapa sih? Setengah akar 3 ya. Oke, kalau kalian lanjutin 10 dikali cos 60 berapa? Setengah dikali setengah akar 3. Mungkin nanti kalau kalian hitung hasilnya itu 2,5 akar 3. Makanya ketinggiannya itu 3,75, jaraknya itu 2,5 akar 3. Jadi kalau ditanya berapakah posisi, nah posisi ketika T-nya itu setengah akar 3, maka kalian tulisnya itu 2 X, Y. Makanya kalian nulisnya nanti jadi 2,5 akar 3 titik koma 3,75. Seperti itu. Itu posisinya kalau ditanya posisi, oke? Oke, kita masuk ke latihan soal. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti pada gambar. Itu 45 ya, kita tulis diketahuinya 45. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan pengaruh gaya gesek di udara diabaikan, nah, pasti di gerak parabola itu gaya gesek itu selalu diabaikan ya. Maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah, di situ V0 itu udah diketahui 30 meter per second. Yang ditanya adalah X max. Jarak maksimum yang dicapai peluru, beda ya jarak maksimum ketika mencapai tinggi maksimum dengan jarak maksimum aja. Kalau jarak maksimum ya berarti dari pertama dilempar sampai menyentuh tanah. Tadi Mimin udah jelasin. Rumus X max kalian harusnya masih ingat tadi, V0 kuadrat sin X. X itu kan ada sejajar ya. Makanya di sini 2 theta per G aja. Karena kan dari tanah ke tanah. Ya udah, berarti 30 kuadrat dikali sin 2 theta. Artinya tetanya itu dikali 2 dulu, yaitu 90 derajat per 10. 30 kuadrat itu sama aja 900 dikali sin 91 per 10 sama dengan 10 meter. 90 meter. Makanya kalau ditanya, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah ya 90 meter. Kalau ditanya berapakah jarak ketika mencapai tinggi maksimum, maka jaraknya itu ya setengahnya, dari sini ke sini
45 seperti itu. Oke, selebihnya kalian harus pahami sendiri konsep-konsepnya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar, diskusi di grup, DM di Instagram, dan lain-lain. Mimin selalu usahakan biar kalian itu mengerti setiap materi yang Mimin ajarkan terkait konsep-konsepnya juga beserta rumusnya. Oke, sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya.